diawali dengan menampilkan seorang gadis bernama Sawako. Sawako adalah gadis pemalu dan selalu menunduk, sehingga rambutnya yang panjang menutupi wajahnya. Dengan penampilannya seperti itu, membuat teman-teman di sekolahnya menjadi takut dan lebih sering menyebutnya sebagai Sadako, yaitu sosok hantu yang ada di Jepang, yang mana penampilannya mirip seperti Sawako ini. Bila tak sengaja bertemu atau berpapasan dengan Sawako, mereka lebih sering minta maaf dan menghindar agar tidak terkena kutukan. Mereka percaya bahwa dengan sengaja menatap mata Sawako, maka mereka akan sial. Hal ini membuat Sawako minder dan tak memiliki seorang teman. Kemudian suatu hari, Sawako bertemu dengan Sota, cowok ganteng yang bingung arah menuju sekolahnya, karena pada hari itu adalah hari pertama mereka masuk sekolah. Sawako yang melihat seragam mereka sama tanpa ragu menuju arah sekolah mereka. Sota berterima kasih sambil tersenyum ketika mendengar seseorang memanggil namanya. Ternyata Sota dijemput temannya dan mereka berjalan bersama menuju sekolah. Hati Sawako berbunga-bunga karena baru kali ini ada seseorang yang berani ngobrol dengannya. Bahkan Sota membantunya mengambil kelopak sakura yang ada di rambutnya. Ternyata mereka sekelas dan Sota yang ganteng plus ramah membuatnya langsung populer di kalangan teman-temannya. Berbeda dengan Sawako yang selalu sendiri. Mereka dan wali kelas memperingatkan Sota agar tidak bicara atau menatap mata Sawako bila ingin selamat, karena siapapun yang melanggar pasti akan kena kutukan. Sota tidak percaya dengan semua gosip itu dan berusaha berteman dengan Sawako. Di saat teman yang lain enggan menyerahkan bukunya pada Sawako dan memilih meletakkan di meja, Sota malah menyerahkan bukunya langsung pada Sawako. Di lain kesempatan, dia juga membantu Sawako yang merapikan letak sepeda yang jatuh sendirian. Sota mengajak teman-temannya bermain uji nyali dan ingin mengajak Sawako, tapi ditolak karena Sawako tidak ingin merepotkan atau mengganggu teman yang lain, padahal sebenarnya dia ingin ikut. Ketika masuk ke dalam kelas, dia mendengar Chizuru dan Ayane membicarakan dirinya. Sawako memberanikan diri minta izin pada Chizuru dan Ayane agar diperbolehkan menyamar sebagai hantu. Chizuru dan Ayane tentu saja kaget melihat Sawako yang membungkuk ke arah mereka. Chizuru dan Ayane memuji kerja Sawako yang berhasil menakuti beberapa teman-temannya. Keduanya bahkan memberi Sawako sebotol minuman. Sota heran melihat Sawako karena sebelumnya menolak ikut, tapi akhirnya mereka malah ngobrol dan Sawako mulai sedikit membuka hatinya pada orang lain. Sota dinyatakan kalah karena tidak menyelesaikan tantangannya dan sebagai hukumannya mereka memutuskan agar Sota berkencan dengan Sawako selama seminggu. Sota tidak senang dan protes melihat cara mereka memperlakukan Sawako. Mereka justru curiga dan menduga kalau Sota menyukai Sawako. Sawako pun menjadi sedih dan merasa tidak enak. Dia memilih pulang setelah membentak mereka dan mengatakan bahwa semua itu hanya salah paham. Sota mengejar Sawako. Mereka tepat berdiri di tempat yang sama seperti pertama kali mereka bertemu. Sawako berterima kasih atas semua kebaikan Sota karena Sota begitu baik dan memperlakukannya seperti teman. Hal yang belum pernah dirasakannya selama ini, yaitu berteman dengan seseorang. Sota menatap langit dalam diam. Dia berharap kalau Sawako bisa mengetahui isi hatinya, bahwa dia menyukai Sawako sejak pertama kali mereka bertemu. Hari itu, wali kelas meminta murid-murid mengambil nomor untuk pertukaran tempat duduk. Wali kelas meminta Sawako mengambil nomor duluan. Hal itu membuat teman yang lain menggerutu. Setelah mengambil nomor, Sawako membawa tasnya dan pindah ke bangku nomor 2 dari belakang. Melihat hal itu, Sota memilih langsung duduk di sebelah Sawako tanpa mengambil nomor terlebih dahulu. Hal itu diikuti oleh Ayane yang memilih duduk di depan Sawako. Chizuru yang ingin duduk di belakang Sawako keduluan oleh Ryu, sehingga dia terpaksa duduk di depan Shota. Chizuru menjadi kaget melihat ekspresi Sawako yang menakutkan, tapi Sawako mengatakan kalau dirinya bahagia bisa duduk di tempat ini sambil menahan tangis. Hal itu membuat Chizuru dan Ayane bertukar senyum. Teman yang lain akhirnya kompak memilih tempat duduk sendiri. Sepulang sekolah, Sawako, Sota, Chizuru dan Ayane mampir ke kedai ramen. Mereka makan dengan lahap, tapi Sawako hanya diam, dan ketika Sota menegurnya,
Sawako mengatakan bahwa ini pertama kalinya dia makan ramen bersama teman. Sawako heran melihat Ryu muncul dan Sota menjelaskan bahwa kedai ini milik keluarga Ryu. Ryu akhirnya ikut ngobrol bersama mereka dan tanpa disadari, Sawako ikut tertawa mendengar pembicaraan mereka. Mereka kaget tapi senang melihat perubahan sikap Sawako, tapi Sawako langsung pucat dan menunduk. Ayane bahkan mengolok kebiasaannya, yaitu wajahnya jadi menakutkan ketika gugup, dan Sawako hanya bisa menunduk malu. Sota beralasan ingin pergi ke suatu tempat ketika Ayane menegurnya karena salah arah pulang. Ayane hanya tersenyum karena dia tahu kalau itu hanya alasannya saja. Yang benar adalah Sota ingin mengantar Sawako pulang. Sawako merasa tidak enak sehingga dia membiarkan Sota berjalan di depannya. Beberapa kali dia melakukannya dan Sota selalu berhenti bila jarak mereka terlalu jauh. Di rumah, ayah heran karena tidak melihat piring putrinya dan ibu berbisik bahwa hari ini Sawako habis makan ramen bersama teman sekolahnya. Ayah penasaran dan ibu menjawab mungkin saja itu teman prianya. Sawako sedang berlatih menendang bola bersama Chizuru dan Ayane, tapi dia tidak pernah bisa menendang dengan benar. Hal itu membuat mereka kecewa dan Sawako buru-buru minta maaf. Dia bahkan membelikan jus untuk keduanya. Saat mereka asik ngobrol sambil minum, tiba-tiba sebuah bola menggelinding ke arah Sawako. Sawako memungutnya dan seorang gadis menerimanya dengan takut sambil minta maaf dan langsung berlari setelah menerima bolanya. Mereka sedang membahas bagaimana caranya agar mereka berhenti bersikap takut pada Sawako ketika wali kelas muncul dan menegur Chizuru yang terlalu fokus pada kompetisi olahraga dan melupakan ujiannya minggu depan. Chizuru langsung panik karena waktunya terlalu mepet. Dia tak tahu harus berbuat apa agar bisa fokus belajar dan mendapat nilai yang bagus. Sawako memberikan catatan untuk memudahkan belajar ujian pada Chizuru dan Chizuru sangat terkesan apalagi saat Sota mengatakan bahwa Sawako pasti lembur karena ditulis tangan. Sawako merendah karena dia senang membantu orang lain. Mereka asik ngobrol ketika seorang gadis muncul dan memanggil Sota. Gadis itu bernama Kurumi. Dia seolah tidak suka melihat kedekatan Sota dan Sawako, tapi di depan Sota dia pura-pura baik pada Sawako. Suatu hari, Sawako yang sedang bertugas membuang sampah tidak sengaja mendengar obrolan beberapa gadis bahwa kutukan Sawako itu masih ada. Buktinya kini Chizuru, Ayane dan Sota bermasalah gara-gara mereka berteman dengan Sawako. Mendengar hal itu, Sawako menjadi sedih dan berusaha menghindari mereka dengan harapan kesialan akan menjauhi mereka. Chizuru dan Ayane merasa aneh ketika tiba-tiba Sawako menolak diajak makan bersama dan langsung kabur. Mereka kian bingung ketika tidak sengaja mendengar jawaban Sawako ketika ditanya wali kelas. Sawako mengaku bahwa dia tidak berteman dengan mereka. Ketika Chizuru ingin bertanya, Sawako seolah ketakutan dan menghindar. Chizuru dan Ayane tidak mengerti dengan perubahan sikap Sawako. Mengapa Sawako tidak menganggap mereka sebagai teman, padahal beberapa hari ini mereka selalu bersama. Chizuru berinisiatif untuk bertanya langsung pada Sawako. Sawako sedang membuka lokernya ketika mereka datang. Chizuru mengatakan kalau dirinya dan Ayane menyukai Sawako. Dia balik bertanya tentang perasaan Sawako pada mereka, tapi Sawako tidak berani mengatakannya. Wajahnya langsung pucat ketika melihat beberapa teman yang lain datang, dan Sawako buru-buru menghindar seperti takut ketahuan orang lain. Sawako meninggalkan Chizuru dan Ayane yang masih tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Kini, Sawako kembali sendiri. Dia belajar menendang batu, tapi kemudian menangis karena merindukan kedua sahabatnya. Sebuah bola menggelinding ke arahnya dan ternyata Sota yang datang. Dia bertanya mengapa Sawako latihan sendiri, kemana yang lainnya. Bukannya menjawab, Sawako malah berusaha kabur. Sota mengejar dan menarik tangannya. Sawako sedih mengapa Sota masih mendekatinya. Sota tidak mengerti dan minta Sawako bicara yang jelas. Sawako tidak ingin semuanya bermasalah bila masih bersamanya. Itulah alasan Sawako menghindari mereka. Sota tidak mengerti mengapa Sawako berpikir seperti itu. Dia menduga karena gosip yang beredar dan Sawako mengiyakan. Sawako mengaku kalau dirinya ingin bersama Chizuru dan Ayane, tapi dia tidak ingin mereka mendapatkan masalah. Sota menjelaskan bahwa bukan Sawako yang bisa memutuskan hal itu, tapi dirinya, karena dia tidak peduli dengan semua gosip yang ada. Sota meminta Sawako membayangkan bagaimana seandainya mereka yang tiba-tiba mengabaikan Sawako tanpa alasan. Apakah Sawako menyukainya? Chizuru dan Ayane membahas tentang sikap Sawako. Ayane mengembalikan catatan yang diberikan Sawako pada Chizuru. Dia sangat terkesan dengan perhatian Sawako. Chizuru prihatin karena selama ini Sawako terbiasa diabaikan, padahal sebenarnya dia teman yang baik. Ayane bisa mengerti bagaimana rasanya kesepian tanpa teman, maka dia senang ketika melihat Sawako tersenyum. Chizuru agak terkejut karena sebagai sahabat,
Dia belum sepenuhnya memahami tentang Ayane. Ayane mengatakan bahwa kadang kita harus bertanya langsung agar bisa memahami apa yang orang lain rasakan terhadap kita. Chizuru tersenyum dan mengatakan bahwa mereka terus membahas tentang Sawako. Dan Ayane menimpali karena Sawako teman mereka. Chizuru mengusulkan agar besok mereka mengungkapkan apa yang mereka rasakan pada Sawako agar Sawako mengerti. Sawako sedang melatih keberaniannya di depan cermin toilet. Ketika dia mendengar beberapa teman masuk ke toilet sambil bergosip, Sawako buru-buru bersembunyi dalam salah satu kamar mandi. Sawako tidak suka mendengar mereka membicarakan Chizuru dan Ayane. Sawako keluar dan berusaha membela kedua temannya, tapi mereka malah tidak peduli. Suasana di toilet kian panas dan beberapa murid berkumpul untuk mengintip. Sota heran dan bertanya apa yang terjadi. Dia bertanya pada Ryu tentang keberadaan Chizuru, dan dia langsung berlari ke kelas untuk memanggil keduanya. Ryu heran dan bertanya mengapa Sota tidak membantu Sawako. Sota hanya menjawab kalau hanya mereka yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Sota terus berlari tanpa memperdulikan tatapan Kurumi. Sebenarnya, Sawako takut melawan mereka, tapi dia berusaha keras demi kedua temannya. Dia bahkan didorong hingga jatuh. Mereka tidak mau menarik omongannya karena menurut mereka, Sawako yang pertama kali menyebarkan gosip itu. Chizuru dan Ayane muncul. Mereka pun terharu melihat sikap Sawako yang mati-matian membela mereka. Chizuru dan Ayane membalas membentak mereka, dan akhirnya mereka pergi setelah menarik omongannya dengan setengah hati. Ayane membantu mengobati luka Sawako, dan mereka belajar terbuka soal perasaan masing-masing. Sawako mengaku kalau dirinya ingin bersama mereka tapi takut. Ayane tanpa ragu memeluk Sawako dengan hangat dan memintanya agar tidak menutup diri lagi. Chizuru yang terharu langsung memeluk keduanya. Mereka menangis bahagia bersama. Sota pun tersenyum melihat mereka kini telah akur kembali. Kompetisi olahraga telah dimulai dan Sawako menikmati perannya dalam kelompok bersama Chizuru dan Ayane. Mereka semua senang karena bisa menang. Tapi Kurumi tampak tidak suka melihat kebersamaan Sawako dan Sota. Dia menghampiri Sawako yang sedang nonton bersama Chizuru dan Ayane. Ayane merasa curiga dan bertanya pada Chizuru, tapi Chizuru mengatakan kalau tidak terlalu mengenal Kurumi. Kurumi mengajak Sawako duduk di bangku. Dia menegaskan apakah mereka berteman, karena dia ingin minta bantuan pada Sawako. Kurumi mengaku kalau dirinya menyukai Sota. Hal itu membuat Sawako terdiam sejenak, tapi kemudian menolak membantu karena Sota sangat berarti baginya. Kurumi sengaja menyindir karena Sawako tidak bisa menjelaskan arti Sota baginya. Apakah suka karena selama ini hanya Sota yang berteman dengannya atau suka karena cinta? Kurumi menyarankan agar Sawako bergaul dengan teman cowok yang lain seperti Ryu, sehingga Sawako tidak bergantung pada Sota saja. Sawako pergi menemui Ryu, seperti yang disarankan oleh Kurumi. Ryu yang sedang rebahan agak gugup melihat Sawako dan bertanya apa yang ingin diobrolkan oleh Sawako dengannya. Di tempat lain, Kurumi sengaja memanasi Sota dengan mengatakan bahwa hari ini Sawako terlihat manis dan sepanjang pertandingan Sawako selalu menatap ke arah Ryu. Sawako bertanya pada Ryu apa artinya romantis. Dan Ryu menjawab kalau itu adalah suatu perasaan yang dimiliki hanya untuk satu orang saja. Sawako kembali bertanya bagaimana cara mengetahuinya. Ryu menyambung bahwa Sawako akan menyadarinya bila sudah mengetahuinya. Ryu jujur mengakui kalau dirinya punya perasaan khusus kepada Chizuru dan meminta Sawako untuk merahasiakannya. Sawako ikut senang mendengarnya. Di saat yang sama, Sota dan Kurumi melewati gedung olahraga. Sota tidak peduli dengan omongan Kurumi karena matanya melihat Ryu dan Sawako yang asik mengobrol. Sota membuang barang yang dibawanya. Dia berlari dan mengajak Sawako pergi. Sota tidak peduli dengan teriakan Kurumi atau tatapan heran dari Ryu. Ketika sampai di lapangan, Sota melepaskan tangan Sawako dan minta maaf. Sota bertanya apakah Sawako menyukai Ryu, dan Sawako mengiyakan tapi hanya sebatas teman sekelas saja. Sota pun tersenyum dan kembali minta maaf. Di kelas, Chizuru dan Ayane menunggu Ryu yang sedang makan. Ryu mengunyah sambil menyerahkan secari kertas pada Chizuru. Chizuru bertanya apakah kertas ini ada dalam lokernya, dan Ryu mengiyakan. Chizuru agak heran setelah membaca kertas itu. Isinya adalah ajakan Sawako untuk bertemu dengan Ryu, padahal itu bukan tulisan Sawako. Ryu juga tidak tahu, tapi Sawako ada di sana. Chizuru menyerahkan kertas itu pada Ayane, dan Ayane kembali merasa curiga. Dia bertanya kemana perginya Sawako sekarang. Ryu menjawab kalau Sota membawanya ke suatu tempat. Mereka heran karena Sota juga ada di sana, tapi Ryu menjelaskan kalau Sota datang bersama Kurumi. Ayane yang sejak awal curiga akhirnya bisa mengerti rencana Kurumi untuk memisahkan Sota dan Sawako. Dia bertanya langsung pada Kurumi,
Semula Kurumi tidak mau mengakui, tapi Ayane menunjukkan bukti kertas yang ditulisnya untuk Ryu. Kurumi terpaksa mengaku, tapi dia tetap merasa tidak bersalah. Ayane curiga kalau yang menyebarkan gosip tentang dirinya dan Chizuru adalah Kurumi juga. Chizuru dan Sawako yang datang hampir bersamaan tidak yakin kalau Kurumi pelakunya, dan Sawako menganggap itu kesalahpahaman. Sawako yakin kalau Kurumi tidak salah karena mereka berteman. Kurumi mulai kesal, baginya Sawako itu menyebalkan dan selalu menempel pada Sota. Chizuru dan Ayane mengancam akan mengatakan pada Sota, dan Kurumi tidak peduli. Sawako mengejar mereka dan meminta agar tidak menceritakan semuanya pada Sota. Mereka terpaksa menuruti permintaan Sawako. Chizuru dan Ayane juga tidak bisa menolak ketika Sawako minta izin untuk menemui Kurumi karena ingin mengatakan sesuatu padanya. Sawako secara jujur mengakui kalau dirinya memiliki perasaan khusus pada Sota, tapi Kurumi tidak mau mengerti dan menganggap Sawako bukan temannya karena sudah merebut Sota darinya. Padahal sejak kecil, dirinya sudah menyukai Sota dan berusaha agar bisa satu sekolah dengannya. Kurumi berharap bisa segera membuat pengakuan cinta, tapi kini usahanya sia-sia bila Sota tidak membalas perasaannya. Kurumi sadar kalau Sota tidak menyukainya, tapi dia tetap membenci Sawako karena menganggapnya sebagai penghalang. Sawako memberikan sapu tangannya pada Kurumi yang masih menangis, tapi Kurumi tidak menanggapinya dan pergi sambil berlari. Sota menghampiri Kurumi setelah rapat usai. Sota minta maaf karena meninggalkan Kurumi saat membereskan peralatan olahraga. Kurumi tidak keberatan dan bertanya apakah tidak ada yang memberitahukan sesuatu pada Sota. Kurumi enggan bercerita ketika melihat Sota menggeleng, tapi Sota penasaran dan Kurumi memberanikan diri untuk mengatakan perasaannya pada Sota. Sota terdiam sejenak dan akhirnya minta maaf karena tidak bisa membalasnya, tapi dia merasa berterima kasih. Kurumi menyindir bahwa Sota memiliki selera buruk terhadap gadis, mengabaikan gadis manis yang menyukainya dan memilih gadis yang aneh seperti Sawako. Saat makan siang bersama, Chizuru menunjukkan majalah mode karena dia bingung memilih, dia ingin tampil lebih dewasa. Sawako heran karena biasanya Chizuru tak pernah membaca majalah mode. Chizuru beralasan karena sebentar lagi tahun baru. Sawako menanggapi bahwa dirinya baru tahu kalau Chizuru sangat menyukai hal itu. Ayane membisikkan rahasia bahwa Chizuru selalu tidak sabar menunggu tahun baru karena dia bisa bertemu dengan orang yang disukainya. Sawako kian penasaran dan Chizuru hanya bisa tersenyum malu. Tapi kemudian Chizuru menjelaskan bahwa dirinya dan dia sudah bersama sejak kecil dan cowok itu memperlakukan dirinya seperti adiknya sendiri. Makanya sekarang dia ingin berdandan agar cowok itu tahu kalau sekarang dirinya sudah beranjak dewasa. Sawako agak bingung sambil melirik Ryu. Dia ingin bertanya tentang cowok yang disukai Chizuru, tapi perhatiannya terpecah ketika mendengar ponsel Ayane berbunyi. Setelah mengakhiri pembicaraan, Chizuru bertanya apakah itu dari pacar dan Ayane mengiyakan. Chizuru mengatakan pada Sawako kalau pacar Ayane adalah anak kuliahan. Ayane minta maaf pada Chizuru karena tidak bisa ikut menemaninya berbelanja. Chizuru pun tidak keberatan. Ketika semua sedang serius mendengarkan pelajaran sejarah, Sota menyodorkan secari kertas pada Sawako. Sawako membaca dan menyerahkan pada Ryu yang tidur. Sota buru-buru mengambil kertas itu dan kembali menulis sesuatu. Dia lalu menyodorkan kertas itu pada Sawako. Kali ini, isi pesan itu lebih jelas dan Sawako mengangguk. Sota tersenyum melihatnya. Saat pulang, Sota buru-buru menuntun sepedanya dan dia senang melihat Sawako yang sudah menunggunya di gerbang sekolah. Senyum Sota langsung lenyap ketika Chizuru muncul dan Sawako mengatakan kalau dia akan pergi bersama Chizuru. Chizuru minta maaf karena dia duluan yang mengajak Sawako. Sota jelas merasa kecewa dan Sawako juga merasa tidak enak, makanya dia mengajak Sota ikut serta. Jadilah mereka bertiga pergi bersama. Di toko, Sota hanya mengawasi keduanya yang sibuk memilih baju dari jauh. Chizuru bingung memilih dan Sawako mengatakan kalau keduanya bagus. Chizuru minta pendapat Sota dan Sota mengatakan kalau yang hitam bermotif lebih bagus. Chizuru menyerahkan baju pilihan Sota pada Sawako. Sawako mengamati baju itu dengan takjub. Sota memilih untuk pamit dengan alasan ada hal yang ingin dikerjakannya. Setelah selesai belanja, Sawako memberanikan diri untuk bertanya tentang siapa cowok yang disukai Chizuru. Chizuru agak malu, tapi dia menjelaskan kalau dia menyukai kakaknya Ryu yang tinggal di Tokyo, tapi dia akan pulang setiap tahun baru. Sawako terkejut, tapi tidak mengatakan apapun pada Chizuru. Ayah menyarankan pada Sawako agar ke sekolah naik bus, karena sudah mulai musim dingin.
Sebenarnya Sawako enggan, tapi ibunya menyarankan agar Sawako menuruti permintaan ayahnya. Sawako menemui wali kelas dan minta izin agar bisa ikut naik bus sekolah. Wali kelas meminta kartu pelajar agar bisa segera memproses permintaan Sawako. Tapi ternyata wali kelas malah menghilangkan kartu pelajarnya. Sawako tampak kesal, tapi wali kelas dengan santainya memberikan formulir baru untuk mengurus kartu pelajarnya. Sawako kembali ke kelas dengan gontai, dan dia terkejut ketika Sota, Ayane, dan Chizuru masih menunggunya. Mereka ingin mengajak makan ramen bersama, tapi Sawako menolak karena ayah menunggu di rumah. Dia juga menolak ketika Sota ingin mengantarnya pulang, karena mulai sekarang dia akan naik bus. Tampak jelas rada kecewa di wajah Sota, tapi dia tak bisa berbuat apapun. Paginya, Sota berniat mengajak Sawako pergi ke suatu acara. Dia bahkan berniat minta izin pada ayah Sawako. Sawako senang dan akan minta izin pada ayahnya. Sota tampak senang dan tersenyum, tapi wajahnya langsung muram ketika Chizuru dan Ayane muncul. Chizuru berniat ikut, dia tak peduli dengan teguran Ayane. Ayane sendiri tidak ikut dengan alasan akan pergi dengan pacarnya. Pada hari yang dijanjikan, Sota senang melihat Sawako sudah datang duluan. Sota kembali mengundang Sawako untuk pesta Natal, dan Sota tersenyum mengiyakan ketika Sawako bertanya apakah dirinya benar-benar diundang. Sebenarnya Sawako selalu merayakan Natal bersama orang tuanya, tapi dia juga ingin ikut pesta, makanya dia akan minta izin pada ayahnya. Tiba-tiba muncul ketiga teman Sota, dan Sota agak menjauhi Sawako. Mereka sibuk mengobrol dengan Sota yang tampak canggung, dan Sawako menatapnya dengan maklum. Chizuru muncul dan mengajak Sawako pergi dengan alasan Ayane mendapat masalah. Sota sebenarnya ingin ikut, tapi Chizuru melarang karena ini urusan perempuan. Ayane mengeluh tentang pacarnya yang cemburuan, dan dia menelepon, tapi malah pergi membatalkan kencan mereka. Ayane menyerah dengan hubungan mereka. Tiba-tiba, Chizuru berteriak kegirangan dan memeluk seorang pria yang baru keluar dari rumah Ryu. Sawako heran dan Ayane menjawab kalau pria itu adalah Toru, kakaknya Ryu, orang yang disukai Chizuru. Wajah Chizuru berbinar-binar karena Toru sudah pulang sebelum tahun baru. Toru mengatakan kalau dirinya akan menikah. Seorang wanita muncul bersama Ryu. Chizuru langsung pucat dan dia tidak mampu berkata apapun. Sota hanya diam, tidak semangat ketika ketiga temannya bergembira. Dia masih memikirkan Sawako. Di tempat lain, Ayane dan Sawako heran sekaligus khawatir melihat Chizuru yang makan terus. Chizuru menegur Sawako yang muram, dan Sawako menyindir dirinya sendiri. Seharusnya Chizuru yang sedih, tapi malah dirinya yang menangis tanpa alasan. Ayane merasa heran dengan keduanya. Kini mereka bertiga berdiskusi tentang rencana pesta Natal bersama. Chizuru mengeluh bahwa dirinya gagal di ujian dan cinta sekaligus. Ayane mengatakan kalau dirinya tidak ikut pesta karena ingin menyelesaikan masalah dengan pacarnya. Chizuru juga tidak ikut karena harus membantu Ryu di kedai ramen. Ayane bertanya apakah Sawako sudah minta izin kepada ayahnya, dan Sawako menjawab belum. Ayane menyarankan agar Sawako segera minta izin karena waktunya 2 hari lagi. Dan Sawako juga harus memanfaatkan waktunya saat bersama Sota nanti. Saat sedang menunggu bus, Sota muncul dan minta Sawako untuk menjadi pacarnya. Sawako masih bingung ketika Sota menyodorkan tiket untuk nonton berdua. Tiba-tiba bus datang dan Sawako tidak tahu harus mengatakan apa. Akhirnya, dia memilih untuk masuk bus tanpa mengatakan sesuatu yang menyenangkan hati Sota. Hal itu membuat Sota kecewa dan berniat membuang tiketnya. Sementara Sawako termenung di kamarnya, Sawako ragu menjawab perasaan Sota karena dia kini telah kehilangan barang berharga yang pernah Sota berikan padanya. Gosip bahwa Sawako menolak cinta Sota santer terdengar. Hal itu membuat Chizuru dan Ayane khawatir. Mereka datang berkunjung ke rumah Sawako. Ayah yang sedang menghias pohon Natal mengeluh pada ibu tentang kedua teman putrinya yang agak urakan. Ayah khawatir mereka akan membawa pengaruh buruk pada putri kesayangannya, tapi ibu tampak tenang saja. Ayah berinisiatif mengantarkan cemilan untuk mereka, tapi ayah mengurungkan niatnya dan kembali ke dapur menemui istrinya. Ayah bingung karena kini dia mendengar putrinya sedang menangis. Ibu menduga pasti putrinya ada masalah karena beberapa hari ini tampak murung, seolah sedang bingung. Di kamar, Chizuru dan Ayane menanyakan kebenaran tentang gosip bahwa Sawako menolak Sota.
Sawako mengiyakan karena dia tidak yakin dengan perasaannya. Dia memang menyukai Sota, tapi dia ragu. Mereka terkejut dan Ayane menyimpulkan bahwa Sawako telah mengecewakan Sota. Sawako mengatakan kalau dia bahagia mendengar pengakuan cinta dari Sota, tapi dia tidak tahu harus bagaimana. Chizuru agak kesal dan mulai membentak Sawako yang tidak mengatakan apa yang dia rasakan pada Sota. Mengapa Sawako selalu meragukan perasaan orang lain dan berpikiran negatif tentang dirinya sendiri? Ayane berusaha menenangkan Chizuru dan bertanya serius pada Sawako. Ayane menyarankan agar Sawako mengatakan apa yang dia rasakan pada Sota agar semuanya menjadi jelas. Toh Sawako juga menyukai Sota. Mereka mengatakan bahwa Sota akan menunggunya di pesta Natal. Chizuru dan Ayane menunggu kedatangan Sawako, tapi Chizuru ragu apakah Sawako akan datang atau tidak. Dan Ayane meyakinkan bahwa Sawako akan datang. Sementara itu di tempat konser, Sawako datang bersama ibunya untuk mengikuti pementasan ayahnya. Tapi Sawako tidak tenang dan selalu menatap cemas ke arah jamnya seolah sedang ragu. Ibunya bertanya, tapi Sawako mengatakan bahwa tidak ada apa-apa. Di tempat pesta, Sota juga tampak tidak bersemangat. Dia bahkan mengabaikan panggilan Kurumi. Tiba-tiba, Ryu menarik tangan Sota. Ryu mengajak Sota bermain lempar batu sambil bertanya tentang Sawako. Tapi Sota seolah kehilangan harapan dan menjawab seadanya. Tiba-tiba wali kelas muncul dan menyerahkan dompet berisi kartu pelajar Sawako yang hilang pada Sota. Wali kelas juga menyerahkan not janjian yang pernah Sota tulis untuk Sawako. Wali kelas ingin bicara lebih banyak, tapi Ryu mengajaknya pergi meninggalkan Sota. Sawako ragu di depan ruang rias ayahnya. Dia ingin mengetuk pintunya tapi tidak jadi. Sawako kaget mendengar suara ayahnya. Ternyata ayahnya sedang ada di luar. Akhirnya Sawako ngobrol dengan ayahnya. Ayah bercerita bahwa dulu dirinya meninggalkan pertunjukan begitu saja saat mendengar kabar bahwa Sawako telah lahir. Dan kini ayah juga mengizinkan Sawako pergi untuk menemui cowok yang disukai putrinya. Sawako pun menjadi senang dan langsung berlari untuk menemui Sota. Sawako bertemu dengan Chizuru dan Ayane di pintu masuk. Mereka mengatakan kalau Sota di bagian minuman. Tapi ternyata Sota tidak ada. Sawako tidak tahu harus mencari kemana lagi. Sawako bertemu Kurumi dan Kurumi mengatakan kalau Sota ada di taman. Sawako langsung berlari menuju taman, diiringi oleh senyum tulus di wajah Kurumi. Sawako terduduk lemas karena setelah sekian jauh berlari, ternyata Sota juga tidak ada di taman. Samar-samar terdengar suara kembang api, dan Sawako memutuskan untuk pulang saja. Di tempat lain, Sota sedang menunggu sambil mengamati dompet kartu pelajar milik Sawako. Dia tersenyum melihat kelopak bunga yang masih tersimpan di dalamnya. Sawako melangkah dengan gontai, tapi dia terkejut melihat Sota. Dia menghampiri Sota dan memberanikan diri untuk mengatakan apa yang dia rasakan terhadap Sota. Sota menjadi senang dan mengembalikan dompet kartu pelajar miliknya. Sawako membuka dan tersenyum lega karena kelopak bunganya masih ada. Mereka pun bertukar senyum karena merasa lega karena kini semua keraguan telah sirna. Dan film pun berakhir.